Shalom saudara-saudara yang terkasih. Mari kita baca satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 13 ayat ke-8. Firman Tuhan bunyinya demikian: kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Saudara-saudara, mari kita perhatikan bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Dari sekian jauh kita membahas kitab Korintus dari pasal 1 sampai pasal yang ke-13 ini, Paulus tidak sedikit menceritakan konflik yang terjadi di dalam kehidupan jemaat dan persoalan dosa yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Namun menariknya, di pasal yang 13 ini Paulus lebih banyak menekankan tentang narasi kasih. Ternyata ada satu fakta yang menarik, bahwa dari sekian konflik yang ada, dari sekian perseteruan yang ada, dari setiap pergulatan dengan dosa yang ada, ternyata kehidupan mereka merupakan kehidupan yang minim kasih, sehingga mengakibatkan banyak percederaan di antara jemaat. Bahkan tak sedikit mereka mempersoalkan karunia-karunia rohani yang merupakan hal kebanggaan bagi mereka dan yang paling pengen mereka tonjolkan. Tapi Paulus bilang itu semua akan berlalu. Bahkan karunia-karunia rohani itu pun akan nantinya bisa jadi tidak berguna. Dikatakan bahasa roh akan berhenti. Ya benar, karena karunia-karunia rohani yang berhubungan dengan suatu kehidupan di dalam dunia untuk keefektifan di dalam pelayanan untuk menarasikan Injil disiarkan kepada seluruh dunia akan berhenti ketika kita sampai kepada akhir zaman. Dan pengetahuan kita yang tidak sempurna ini, yang berhubungan dengan pengetahuan sehubungan dengan kekekalan, itu faktanya tidak sempurna. Dan kapan akan sempurna itu? Pada waktu kita datang ke surga dan akhirnya kita ketahui seperti apa sih sebenarnya Allah itu. Kita mengetahui Allah secara sempurna. Namun ingat, sempurna yang dimaksud kita tidak akan tetap bisa mengenal Allah seutuh-utuhnya sebagaimana yang kita harapkan. Tapi Allah akan memperkenalkan dirinya sebagaimana yang Allah kehendaki. Namun pastinya sempurna dalam pengertian manusia, bukan sempurna dalam pengertian Allah. Namun dibalik semua itu yang perlu kita tahu, yang Allah kehendaki, bahwa kita mengerti apa itu kasih. Karena kasih adalah suatu karakter kehidupan surgawi. Kenapa? Karena kasih bukan cuma suatu karakter yang akan dipraktikkan di dalam dunia. Tapi Tuhan berkata, kasih itu tak berkesudahan, karena kasih itu merupakan representasi dari cinta Allah yang nyata di dalam dunia. Namun cinta itu adalah cinta yang dari surgawi, yang sampai di surga yang baka itu, kita pun akan merasakan cinta Allah yang sejati itu dan yang sempurna itu. Makanya Allah menghendaki kita untuk hidup di dalam kasih, bukan hanya mengasihi yang dibatasi oleh waktu, ruang, dan situasi. Tapi Allah menghendaki kita untuk mengasihi dengan sifat yang kekal. Karena kasih itu tak berkesudahan. Kita mengasihi tidak dibatasi oleh apapun. Bahkan kebencian pun tidak dapat mengatasi kasih kalau kasih kita adalah kasih yang murni. Untuk itu Allah menghendaki kita melihat kasih Kristus yang tak berkesudahan. Contohnya kasih Kristus kepada kita yang tak habis-habisnya. Itu yang dimaksud dengan kasih yang sempurna. Di mana kasih Kristus sempurna karena tidak bisa ditambahi. Kasih Kristus sempurna karena memang tidak berkurang. Namun Kristus menuntut kita untuk menghidupi kasih yang sempurna itu, dengan memberikan kita pengertian bahwa kasih tak berkesudahan. Kasih adalah sifat dan nilai surgawi yang tidak akan habis, dan itu berkaitan dengan suatu kehidupan yang kekal. Makanya kasih tidak berkesudahan. Kiranya kita sebagai anak-anak Tuhan menghidupi kasih, bukan hanya sekedar kita mempelajari terperinci persoalan-persoalan tentang apa itu kasih, tapi yang Allah lebih rindukan, kita bukan cuma kenal kasih itu kekal, kasih itu tak berkesudahan, tapi kita menghidupi kasih itu sebagaimana kita anak-anak Tuhan yang adalah cerminan kasih Allah di dunia untuk dipraktekkan, sehingga banyak orang mengenal Kristus lewat kasih kita kepada sesama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengizinkan kami untuk mempelajari begitu banyak hal tentang kasih.
namun terkadang kami sulit menghidupinya. Kami menjadikan itu sebagai teori yang di awan-awan seolah-olah tak bisa dihidupi. Tuhan, sekarang kami menyerahkan hidup kami kepadamu dan kami mohon belas kasihan-mu memimpin kami, supaya kami boleh menghidupi kasih yang Engkau kehendaki. Dan biarlah kasih-Mu boleh tercermin lewat praktik hidup kami, dan nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.